Halo, kami dari Literasi Zero. Ya, kali ini di episode yang selanjutnya ini saya akan berbincang-bincang dengan murid-murid saya yang lain. Setiap hari murid-muridnya berbeda ya, karena ada banyak cerita di setiap bacaan ya. Hari ini saya bersama, ada siapa nih namanya kalian? Kamu siapa namanya? Saya namanya Fatir. Fatir. Kamu? Nadia. Nadia. Kamu? Rieko. 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 Yang bumbu masakan itu nggak sih? Oh, Rieko. Maaf ya, bercanda ya, nggak apa ya. Bercanda ya. Bercanda. Oke, kita lagi sama mahasiswi UGM. Salah. Bercanda. Ya, hari ini mereka akan berbincang-bincang tentang seputar bahan bacaan mereka. Ya, jadi kita akan membangkitkan literasi di era generasi Z ya. Fatir yang pertama ya. Siap, Fatir, kamu baca buku apa? Mohon maaf sebelumnya. Yang saya baca buku ini dari dari komik, webtoon juga, komik manhwa dari Korea, tentang lukisan. Mungkin udah pada tahu beberapa orang karena buku ini udah sering banyak yang membaca. Udah berapa puluh juta orang yang membaca buku ini. Jadi di lukisan ini pengarangnya adalah Park Tae-jun atau disebut juga PTJ yang berasal dari Korea Selatan. Nah, buku ini juga baru rilis tuh pada bulan November tahun 2014. Nah, untuk tanggalnya saya kurang tahu karena nggak dikasih tahu juga. Nah, dalam lukisan ini pertama-tama ada MC atau main karakter, tokoh utama yang bernama Park Hyung Sek atau disebut juga PAS. Dia awal mula hidup dengan kesusahan. Ayahnya sudah meninggal, ibunya juga yang bekerja cuma jadi tukang sampah. Nah, anak ini juga sering dibully di sekolah karena tubuhnya yang gendut dan tidak mempunyai apa-apa. Lanjut. Nah, suatu hari Park Hyung Sek ini marah dengan orang tuanya. Dia ingin pergi ke Seoul, kota yang ada di Korea Selatan. Akhirnya marah dan akhirnya dia dipindahkan ke sana. Dia memulai hidup baru dan tiba-tiba di saat dia tidur, dia terbangun dengan tubuh yang lain. Mempunyai dua tubuh, yang satu gendut dan yang satu kurus. Nah, berlanjut cerita, akhirnya dia memakai tubuh yang aslinya, yang kurus yang keduanya, tetapi tubuh pertamanya itu tetap digunakan karena mempunyai waktu yang berbeda-beda. Dan singkat ceritanya itu dia memulai hidup baru, tetapi dalam cerita ini masih ada beberapa cerita belum terselesaikan atau bisa disebut juga ongoing, ceritanya masih lanjut. Intinya dari sini tuh tubuhnya itu awalnya yang gendut dan dia terbuli, akhirnya tubuhnya itu bisa dia bentuk menjadi tubuh yang ideal. Jadi untuk cerita di sini, janganlah menyerah untuk membalas dendam ke orang yang telah membuat Anda tersakiti. Oke. Kayak Joker ya? Iya. Cuman beda lagi. Oh, beda lagi ya? Iya, beda lagi. Tapi bagus ya buku ini ya? Bagus. Ini dari webtoon ya? Dari webtoon. Oke. Tadi ada Fatir, sekarang ada Nadia. Oke. Jadi di sini aku baca buku tentang Inferno. Itu artinya neraka ya. Nah, buku ini tuh dirilis tahun 2013. Pengarangnya itu Dan Brown, dia profesor di Harvard di Amerika Serikat. Nah, jadi ceritanya itu ada profesor di Harvard, namanya itu Profesor Langdon ya, Robert Langdon. Nah, dia ini hilang ingatan, dan dia tuh tiba-tiba ada di Italia. Dan dia itu nggak ingat sama sekali kenapa dia bisa ada di situ. Nah, terus
tujuannya dia tuh apa namanya? Dia suruh kayak nyari kode-kode rahasia di museum-museum Italia tuh kayak Hagia Sophia, Taman Borboli, terus sama kayak patung kesedihan si Dante gitu. Nah, selain itu dia juga harus menemukan virus tersembunyi di Italia ini, tepatnya di Turki sih. Nah, habis itu ya udah itu aja. Itu aja. Itu Oke. aja. Berarti Nadia ini tentang apa ya? Neraka ya, serem ya. Ya, oke. Dan neraka. Oh. Maksudnya neraka itu tuh apa? Apa ya? Maksudnya neraka tuh ini kan tentang Dante kan ya. Dante itu kayak apa sih lu kayak ilmuwan gitu, ilmuwan fanatik. Nah, dia tuh bikin neraka versi dia sendiri. Nah, dari neraka situ si Robert Langdon ini dia nyari apa kayak kode ini tuh apa huruf H itu pasti Hagia Sophia ini, museum yang tentang seni-seni arsitektur gitu di Italia tuh. Oh gitu. Oke deh, berarti ini kayak buatan dia sendiri gitu ya. Oke. Bagus ya bukunya ya. Maknanya tadi jangan apa? Pesan yang yang kamu dapat dari buku ini? Pesan yang didapat dari buku ini tuh apa ya? Apa? Amanatnya kira-kira apa? Apa ya? Ya pokoknya jangan nyerahlah sama kehidupan karena neraka itu lebih serem daripada kehidupan. Iya. Hukumannya. Ya. Oke, makasih Nadia. Sekarang kita ke siapa namanya? Ya? Rieko. Rieko kali ini dia tidak membaca buku orang lain, tapi dia menuliskannya sendiri ceritanya. Oke. Langsung aja nih ya, Rieko ya. Rieko kan bener ya? Iya. Rieko, oke. Rieko. Jadi ini bukan buku juga sih karena lebih ke cerpen. Jadi awalnya ini buat tugas bahasa Indonesia waktu aku kelas 9. Judulnya Aku, Hujan dan Kenangan. Kalau kalian baca buku quotes-nya Trelia mungkin kalian bakal familiar ya sama quotes-nya Trelia tentang hujan sama kenangan. Nah, ya itu terinspirasi dari situ. Terus tokohnya juga terinspirasi kalau kalian tahu buku Laut Bercerita itu juga terinspirasi dari situ. Karena Laut Bercerita itu kan tokoh utamanya kayak udah mati gitu. Nah, dan buku ini akan segera dirilis di Wattpad, insya Allah. Jadi ceritanya ini itu tentang salah satu karakter aku. Dia ini udah mati, tapi masih bergentayangan gitu ngeliatin adiknya. Dan ini tentang karma juga sih. Jadi ada antagonisnya yang bikin dia terbunuh gitu. Yang akhirnya itu mati. Dan akhirnya si tokoh utama ini tenang bertemu leluhurnya. Oke, itu aja. Terima kasih ya, Reiko ya. Punya tulisan sendiri, Aku, Hujan dan Kenangan. Berarti ini genrenya lebih ke romance ya? Lebih ke mana? Karma gitu. Oh ya, oke. Berarti kamu referensinya mungkin dari Terelie ya? Yang hujan sama laut berbicara ya? Oke. Ya, oke. Seru banget ya dengerin cerita dari bacaan yang mereka baca. Jadi buat yang nonton di rumah ataupun dimanapun berada, tetap rajin membaca ya, tingkatkan literasi karena itu pesan dari Bapak Nadiem Makarim ya, literasi. Oke, sampai ketemu lagi di Literasi Zero. Terima kasih.